Papaya Charlie Sumita Chandra itu bukannya jual beli, tapi memperoleh tanah itu dari utang piutang. Tapi itu diselesaikan melalui AJB. Dan bahkan ada putusan pengadilannya juga. Akte kuasa itu dibuat di notaris. Intinya mengizinkan ayah saya untuk balik nama dan menjual tanah. Di putusan pengadilan itu justru sudah disebut bahwa ayah saya sebagai pembeli yang beretikat baik. Itu tidak pernah disebut oleh Muanas Alaidit. Jadi Muanas Alaidit melaporkan saya atas tuduhan penggelapan. Kenapa tiba-tiba ada Agus Dayu yang melaporkan? Ini kan aneh sebetulnya nih. Ya itu karena kita menolak jual beli, Bang. SP3 terhadap laporan pidana ke Charlie Chandra. Bangun Makmur tidak cukup bukti. Ini tanah sudah milik kami selama 30 tahun. 33 tahun lebih kita bayar PBB. Ya. Dan yang anehnya dalam dua kasus ini yang melaporkan itu sebenarnya tidak ada legal standing. Nah itu ternyata korbannya juga seorang Chinese. Sorry kalau saya sebut jelas-jelas begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Siang ini saya digeruduk Charlie Chandra. Ini ada sebulan ini kali ya. Termasuk jadi orang yang top banget karena keberaniannya ya. Keberaniannya nggak tanggung-tanggung karena kita tahu dia berhadapan dengan salah seorang yang disebut oligarki ya, sembilan naga salah satunya, bahkan orang yakin percaya bahwa oligarki yang satu ini termasuk kepala naganya Aguan alias Sugianto Kusuma. Dan saya katakan dia menjadi berani, pertama berani ngelawan, kedua mohon maaf ya, nggak bermaksud sara, tapi kalau lihat penampilannya kan beda banget. Saya hitam, matanya belok, dia putih, matanya sipit, kan dia Chinese. Bung Jambi, apa kabar? Sehat ya? Sehat-sehat, makasih. Oke. Jadi saya harus perkenalkan juga tetap Charlie ini salah satu korban ya. Korban Aguan apa korban PIK 2? Korban semua kayaknya. Oh, dua-duanya ya. PIK 2, Aguan, Alianafi, semua lah. Oke, jadi dia sebetulnya lama jadi korban, dan waktu acara di Tangerang ya waktu itu ya, bulan Desember masih ya? Iya, Sultan Banten. Saya di tempat Kesultanan Banten, saya kaget juga ketika pembawa acara memberi kesempatan pada Charlie untuk bicara. Saya pikir dia tidak mau, dan ternyata bukan cuma mau, dia bicara panjang lebar, dan setelah itu rakyat publik menjadi lebih tahu bagaimana memiliki tanah. Tanah itu saya dapat dari warisan. Orang tua ya. Orang tua, betul. Nah, itu orang tua saya, ayah saya beli tanah itu di 1988. Oh, udah lama ya? Ya. Nah, sebenarnya memang kemarin Pak Muanas sempat sebut itu Papaya Charlie Sumita Chandra itu bukannya jual beli, tapi memperoleh tanah itu dari utang piutang. Memang ada orang utang sama bapaknya, terus dibayar dengan tanah gitu. Betul. Tapi itu diselesaikan melalui AJB. Oh, ada notarisnya ya? Ada. Nah, itu tertuang di sertifikatnya bahkan. Dan bahkan ada putusan pengadilannya juga. Pemiliknya siapa sebelumnya? Pemilik utama itu Tepitnyo. Tepitnyo. Pemilik kedua Cairo Wijaya. Pemilik ketiga ayah saya. Dan sertifikat itu masih sah sampai Maret 2023 ketika dibatalkan secara tiba-tiba. Sertifikat sah itu artinya sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik. Hak milik ya, atas nama orang tua. Betul. Pak siapa tadi? Sumita Chandra. Sudah digadaikan di BCA. Oh, sudah jadi modal ya? Ya, sudah ada putusan pengadilan yang tidak pernah disebut-sebut oleh Muanas. Dan itu sudah proses yang lumayan panjang ya. Seberapa panjang? Jadi waktu itu
Tepitnyo ini menjual tanah ke Chairowijaya. Nah, prosesnya itu ada pemalsuan cap jempol. Jadi pemilik pertama ini Tepitnyo. Jadi Tepitnyo ber-AJB ke Chairowijaya. Nah, di situ ada cap jempol. Karena dia tidak bisa tulis, maka cap jempol. Cap jempol itu bukan dia yang membuka, tapi si Paul Chandra. Paul Chandra ini nggak ada hubungan dengan ayah saya. Dia pun nama belakangnya sama, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ketika dia membuka cap jempol itu, maka setelah itu kan ada kasus pidana. Kasus pidana itu menyatakan bahwa ini cap jempol palsu nih. Palsu. Jadi itu namanya putusan pidana 596. Itu yang selama ini dijadikan dasar. Nah, tapi permasalahannya dari Tepitnyo jual ke Chairo itu sudah dijual lagi ke ayah saya. Nakal juga tuh udah itu orang ya. Barang yang salah berarti dijual ke dua orang yang berbeda ya. Betul. Dan sebenarnya lebih dari itu, sempat dijual juga ke Wisnu namanya. Oh ampun. Sempat juga dijual ke Lee Darmawan. Kasus Lee Darmawan. Pernah jual juga ke situ. Dan dia mencoba menghibahkan ke Vera. Jadi Tepitnyo ini udah jual beberapa kali. Barang yang sama itu ya? Barang yang sama. Masya Allah. Dan itu semua udah putusan pengadilan. Itu sudah sah milik ayah saya. Dari sekian nama tadi ya? Betul. Betul. Jadi apa yang terjadi itu Tepitnyo ini menghibah tanah tersebut ke Vera. Siapa Vera lagi nih? Nah, Vera ini adalah salah satu saudara dia. Ketika dia menghibah ke Vera, tapi kan tanah ini udah dijual, Bang. Kepada ayahmu? Kepada Chairo dan kepada ayah saya. Jadi dia mencoba membatalkan kepemilikannya Chairo dan Vera menggugat. Veranya. Vera menggugat AJB dari Tepitnyo ke Chairo ke Sumita. Waktu putusan pengadilan menetapkan itu miliknya Sumita Chandra itu ada proses pengadilannya? Ada. Di sini putusan nomor 726 ya? 726. Nah, itu. Jadi dasarnya itu karena ada putusan 596, maka pada tingkat pertama dinyatakan cacat hukum, maka batal. Tapi karena cap jempol palsu cap jempol palsu itu. Ayah saya merasa dirugikan, makanya dia banding kan. Ketika dia banding, dia menang. Kenapa dia bisa menang? Pendapat hakim bahwa pertama, cap jempol itu walaupun dipalsukan, ada surat lain, akta kuasa nomor 17 dan 18 kalau nggak salah, 18-19. Akta kuasa itu dibuat di notaris. Dari siapa kepada siapa? Dari Tepitnyo kepada Chairo. Kepada? Chairowijaya. Dan ke Sumita Chandra. Intinya, mengizinkan ayah saya untuk balik nama dan menjual tanah. Nah, surat kuasa 18-19 ini tidak pernah dibantah palsu. Mana mungkin dibantah sehingga palsu. Dipakai dasar hukum untuk putusan 726. 726. Jadi itu tidak pernah dibantah sebagai surat palsu. Jadi teman-teman sekalian dari penjelasan Charlie tadi, kalau kita ikuti, ini kan kita ngobrol nih karena setelah Charlie bunyi panjang lebar, kemudian ada pihak sana yang merasa keberatan, kebakaran jenggot, bahkan melalui kuasa hukumnya, Mu'annas Al-Aidid, dia sudah posting di medsosnya. Bahkan ngancam Charlie, kali ini tidak saya maafkan, gitu kan ya. Kemudian orang ini, si Aidid ini ngoceh sana sini, ceritanya mirip seperti yang Charlie katakan tadi, cuman ada satu bagian yang dipangkas, cekrek. Sehingga seolah-olah cap jempol palsu itu kerjaan bapaknya Charlie. Itu yang dijual kemana-mana. Ternyata itu adalah kerjaan justru lawannya Papa Charlie ketika begitu-begitu tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa di putusan pengadilan itu justru sudah disebut bahwa ayah saya sebagai pembeli yang beretikat baik. Itu tidak pernah disebut oleh Mu'annas Al-Aidid. Pasti enggak. Dan juga sudah disebut bahwa AJB ke Chairowijaya dan Sumita Chandra itu sah. AJB-nya sah. Walaupun tidak ada cap jempol palsu, tapi ada akte kuasa tadi. Dan dalam putusan tersebut sudah disebut oleh hakim agar cap jempol tersebut dikesampingkan. Jadi kenapa ini dimunculkan kembali gitu loh? Padahal sudah ada putusan pengadilannya. Yang tidak pernah disebut. Nah terus kita loncat ke sekarang yang kamu alami. Ini kan kalau kita
nonton video kamu di tempat saya juga waktu itu di Banten, terus di beberapa podcast lain itu kan kamu udah kuasai paling nggak ayahmu 30 sekian tahun. Dan ada putusan pengadilan yang menentukan ini miliknya Sumita Chandra. Nah, kalau saya dengar ceritanya, ini kayak cerita kalau bahasa Jawa ulo moroni gebuk. Jadi ular nyamperin bendungan. Kenapa? Karena Charlie Chandra datang ke BPN untuk balik nama dari nama bapaknya ke Charlie. Ahli waris. Nah, itu terus inilah baru kena kemudian jadi tersangka dan sebagainya. Itu gimana ceritanya sebetulnya? Nah, sebelum itu sebenarnya sudah ada laporan lagi dari Muhammad Alaidit. Laporan penggelapan. Jadi sertifikat SAM itu dia bilang itu bukan milik kami. Itu ngomong luasnya berapa sih? 8,7 hektar. Masya Allah. Di mana lokasinya? Di Desa Lemo Pik 2, lokasi persisnya itu di depan Tokyo Tower, ada tanah besar tuh, di big box dan jalanan jembatan. Nah, itu dia. 8,7 hektar. 8,71 hektar. Terus? Nah, sebelum ada tersangka ini, kasus saya ini sudah pernah dilaporkan di Polda Metro. Jadi Muhammad Alaidit melaporkan saya atas tuduhan penggelapan. Dia mewakili siapa dia? Agus Dayu. PT Mandiri Makmur. Tunggu. Ini kan aneh saudara sekalian. Kalaupun bermasalah antara Sumita Chandra dengan Petnio atau tadi satu lagi siapa? Kenapa tiba-tiba ada Agus Dayu yang melaporkan? Ini kan aneh sebetulnya nih. Ya itu karena kita menolak jual beli, Bang. Nah, itu yang saya mau tahu gitu loh. Karena gini teman-teman sekalian, hampir semua kasus kriminalisasi pemilik tanah di lokasi PIK 2 itu seperti itu. Tiba-tiba Agus Dayu lewat siapalah, saya editkan kawan, melaporkan pemilik. Padahal kan nggak ada urusan sama dia. Dan ternyata itu semua terjadi karena pemilik tidak mau melepaskan tanahnya. Kan gitu kan? Betul. Oke, lanjut. Nah, di laporan tersebut, itu laporan penggelapan sertifikat. Muhammad Alaidit selalu bilang, mereka mencabut laporan itu. Padahal itu tidak benar. Faktanya adalah SP3 itu diterbitkan dengan alasan tidak cukup bukti. Jadi bukan dicabut ya? Bukan. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya ada SP3-nya. Jadi bukti-bukti yang semua yang saya sebut hari ini akan saya berikan ke Abang. Oke. Dan juga ada di website saya, charliechandra.com. Nah, menariknya lagi, sertifikat itu, SAM itu, disita oleh polisi. Dan dikembalikan ke saya. Waktu kasus ini? Waktu SP3, dikembalikan ke saya. Nah, mana mungkin, kalau kita bukan sebagai pemilik, itu dikembalikan. Jadi di SP3. Nggak mungkin kan? Tapi mereka nggak puas dengan hasil itu. Saya dilaporin lagi. Tuduhannya apa? Pemalsuan. Dulu yang terbitin SP3 sampai Polda Banten atau apa? Polda Metro ini. Polda Metro. Gitu. Nah, saya dilaporkan lagi, Bang. Jadi ini nggak bisa ada 3 laporan. 3 laporan nggak bisa habis. Setelah SP3 keluar ada laporan baru. Bikin capek kita. Oke. Capek. Nah, di laporan itu saya udah jelaskan ke penyidik. Ini tanah sudah milik kami selama 30 sekian tahun. Kita sudah bayar PBB loh sejak 19 berapa? Ini semua bukti PBB. Membayar PBB-nya. 33 tahun lebih kita bayar PBB. Ya. Ini mulai tahun 90 nih. Ya. Danau Agung ya. Betul. Ya. Dan yang anehnya dalam dua kasus ini yang melaporkan itu sebenarnya tidak ada legal standing loh. Nah, itu yang maksud saya tadi. Nggak ada legal standing. Nggak ada makanya. Ini kasusnya Sumita Chandra lawan Petnio, lawan siapa lagi tadi, kok tiba-tiba melaporkan Agus Dayu atau anak perusahaannya. Kan nggak ada urusannya itu. Dengan modal surat kuasa dari cucu cicitnya dan pernyataan nenek saya nggak pernah menjual. Selesai. Padahal kan ada surat-suratnya, ada AJB-nya, ada aktenya, ada sertifikatnya. Iya. Kita yang bayar PBB. Iya. Mana mungkin kita tidak menguasai fisik kalau kita tidak bayar PBB. Gitu. Oke. Nah, cuman masalahnya waktu itu pemberitaan menyebut Anda buron, ya kan? Ya. Anda buron, ditangkap digerebek di rumah ya, kayak teroris ya. Nah, ini saya agak bingung ya. Saya bukan ahli hukum.
Saya sudah bilang ke, bukan saya sih, tapi pengacara saya sudah menghadap ke Kapolda di Banten. Ini kasus aneh sekali. Pelapor nggak ada legal standing. Dia sudah sebagai pemilik. Sertifikatnya sah, ya kan? Nah, Kapolda bilang udah ajukan gelar perkara aja. Di Wasidik Mabes. Dan kita ajukan itu gelar perkara. Sampai hari ini nggak keluar hasilnya, Bang. Tapi ada gelar perkaranya. Ada. Pasti ada hasilnya, cuma nggak dikasih tahu. Mungkin. Iya. Pasti. Sekarang nggak dikasih, kenapa? Karena nggak menguntungkan buat mereka. Nah, menguntungkan buat kamu. saya kan waktu itu dibilang hasil gelar perkara akan keluar hari Senin. Ya udah saya tunggu. Saya santai-santai aja dong. Iya. Sekarang akal sehat saya nih mikir ya. Mana mungkin saya ditangkap? Karena apa? Penangkapan itu menurut saya harus berdasarkan alat bukti yang kuat. Pertama, belum ada hasil gelar perkara. Legal standing-nya nggak jelas. Kami pemilik selama 30 sekian tahun loh. Masa sih polisi seperti itu gitu lah. Sih nggak akan melakukan hal itu lah. Harusnya. Dan juga saya nggak kepikiran kok DPO itu disebarluaskan lewat sosial media. Saya nggak pernah lihat seperti itu. Padahal orangnya ada ya? Orangnya ada lagi nungguin hasil gelar perkara, Bang. Aduh. Tapi saya baca beberapa berita soal itu. Memang di berita itu Charlie itu dinarasikan sebagai penjahat yang nggak taat, kabur, segala macam, sehingga terbit DPO. Di berita dulu saya sempat baca kan, begitu muncul saya cari-cari di Google gitu. Iya. Ini memang salah satu upaya tekanan dari mereka. Dan kalau saya lihat korban yang lainnya juga dinarasikan seperti itu, ya kan? Kita dituduh sebagai mafia tanah lah, sebagai warga negara yang tidak kooperatif dengan polisi. Padahal sekali lagi saya ingatkan, kami masih menunggu hasil gelar perkara. Kok bisa ditangkap? Iya. Harusnya apabila memang itu ada tindak pidana, keluarkan dong hasil perkaranya. Saya akan datang, gitu kan. Jadi saya klarifikasi lagi, memang tidak ada penangkap, tidak ada kabur, tidak ditangkap di Bali, tapi di rumah. Saya ke mall, ke mall. Saya ketemu anak-anak, saya ditangkap lagi di rumah teman. Di rumah teman. Lagi di rumah teman. Dan itu saya juga lagi berkunjung. Tapi bukan, jujur, dinarasikan sedang bersembunyi di rumah teman. Boleh saja seperti itu, Tapi memang saya lagi sembunyi dari mafia, Bang. Saya takut, karena istri saya diikutin. Diikutin orang-orang yang nggak jelas. Plat nomornya kita scan, nggak terdaftar. Jadi yang nangkap berapa orang? Banyak banget. Berapa, saya pengen tahu jumlahnya berapa? Nih, mereka datang ke rumah saya. Itu mungkin ada sekitar 20-an orang kali. Ke tempat saya berada di rumah teman saya itu mungkin 20 orang juga kali. Kakak saya sih bilang 50-an orang. Saya bilang, penangkapan ini kok sangat aneh sekali. Gelar perkara belum keluar, tunjukkan surat penggeledahan. Gitu. Jadi karena saya lihat ya ini kayak tidak ada keadilan di sini, ya sudahlah, saya ikutin aja prosesnya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang Charlie alami itu banyak kejadian, termasuk kepada saya kejadian. Maksud saya mau sampaikan begini. Jangan, ini buat teman-teman wartawan khususnya ya, kita tuh punya kewajiban sebagai jurnalis itu untuk melakukan apa yang disebut dengan cover both side, ya. Kita ambil pemberitaan dari dua sisi, dua sumber. Nah, selama ini kasus-kasus yang ditangani polisi, teman-teman wartawan tuh hanya menerima informasi dari humas, ya. Humas polisi ngomong apa ya itu ditelan, itu yang dimuat. Apapun kata polisi. Pada kasus Charlie Chandra misalnya, ternyata kan beda. Yang saya baca, yang sesuai wartawan dengan apa yang dikatakan oleh Charlie beda. Atau kalau kasus saya dulu, sorry banget ya, kasus kilometer 50. Itu Fadil Imron dan Dudung Abdurrahman, Kapolda dan Pangdam Jaya, itu Senin siang, jam 11, jam 2, atau itu dia narasi itu, begini Bogono, FPI melawan punya senjata api, segala macam. Lalu hari Rabunya, kejadian Senin, Rabunya saya datang ke lokasi, kilometer 50 rest area, tidak ada seperti yang jelas oleh dua petinggi tadi. Lalu saya malah dipanggil polisi kan. Tapi maksud saya begini,
temuan saya di lokasi itu kemudian disempurnakan oleh majalah Tempo. Kan dia punya SDM lebih bagus, lebih banyak. Jadi apa yang saya temukan itu ditulis ulang oleh Tempo dengan versi lebih lengkap dan memang seperti itu. Jadi kebenaran itu tidak hanya dari satu sumber, apalagi polisi, ya kan? Ya betul. Kita mesti, teman-teman wartawan khususnya ya, tolong cari sumber lain yang berposisi berhadapan. Karena kalau sumbernya hanya satu sumber, ya versi dia aja. Betul. Oke, sekarang kita malah masuk ke kamu sebagai korban, ya. Sebagai korban, ini kan kemunculan Charlie ini kan sebetulnya tanda kutip blessing ya. Sorry kalau saya bilang begitu ya. Blessing buat kita-kita yang selama ini bunyi-bunyi soal PIK 2 dan dituduh kita menebarkan narasi sara. Ternyata korbannya juga seorang Chinese. Sorry kalau saya sebut jelas-jelas begitu ya. Ini gimana Charlie menanggapi seperti ini? Saya juga menganggap ini sebagai blessing. Karena saya berasa saya mungkin salah satu korban yang sudah mengalami semuanya. Satu putaran, yaitu mungkin bukan satu putaran, 2 putaran karena ayah saya ya. Jadi dalam kasus saya ini, saya bisa membuktikan semuanya dari awal penawaran jual beli, penolakan, ancaman itu nyata ada di WA. Apa ancamannya apa? Gimana? Ancamannya kalau intinya dari pihak sana menegaskan kita bisa AJB. Itu tahun 2021 kita bisa AJB, yang penting kamu sudah terima kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, saya akan lanjut ke perkara pidana dan perdata. AJB itu artinya antara cari dan pengembang setuju jual beli. Setuju jual beli. Dan sebenarnya waktu itu sih bukan permasalahannya itu sih. Permasalahan itu kalau pendekatannya lebih baik. Ya, jangan bawa polisi ke kantor pengembang, ya kan? Jangan menggunakan. Itu gimana bawa polisi kantor pengembang, gimana ceritanya itu? Ya, saya udah dengar, cuman biar penonton dengar juga lagi. Jadi saya diundang ke kantor pengembang untuk berbicara mengenai harga atau apalah. Gitu. Nah, di situ tuh sudah ada penyidik. Dan saya sebenarnya awalnya nggak tahu dia penyidik. Kalau bawa dia penyidik ya? Iya. Pengembangnya apa dong? Agung Sedayu. Pada akhir yang nemuin siapa di ruangan itu? Ada Ali Hanafia. Ada penyidik yang saya tidak perlu sebut. Ada Meti Ranawati. Siapa ya? Notaris. Itu legal manajernya Agung Sedayu atau Mandiri Bangun Makmur. Ada saudara saya yang mendampingi saya dan ada 2 teman sebagai pengacara saya. Intinya apa? Dialognya gimana? Kamu harus jual, kalau enggak. Intinya begini, Charlie, tanah kamu tuh bermasalah. Balik lagi dicap jempol. Saya bilang, Pak Ali, ini sudah ada putusan pengadilan. Itu udah selesai, ya kan? Saya mau jual dengan baik-baik, saya tidak mau jual dengan tekanan, dengan tuduhan-tuduhan gitu loh. Nah, Charlie, kamu kalau oban, udahlah kamu oban, sore ini juga kita laporin, menunjuk ke penyidik. Udah standby di situ. Kok kayak begini caranya? Iya. Ya kan? Akhirnya saya berasa itu meeting gak kondusif ya, saya keluar. Kemudian itu lewat WA. WA juga akan saya kasih hari ini. Itu terjadi ancaman. Intinya kalau kamu tidak ada kesepakatan, saya akan laporkan pidana dan gugat perdata. Nah, pada saat itu sebenarnya kita minta hanya beda sedikit. Tapi waktu saya sampaikan hal-hal ini ke kakak saya yang di Australia, dia marah besar. Siapa ini orang? Kok kayak begini caranya ya? Udah, dia tuh marah besar karena saya itu diancam-ancam. Dan akhirnya dia bilang, udah tunggu saya bulan depan atau 2 bulan lagi mau ke Indonesia. Tunggu. Saya minta Pak Ali Hanafi tunggu. Pak Ali Hanafi tolong tunggu. Itu ada di WA. Akhirnya dia nggak sabar, dia somasi saya. Begitu Bang. Jadi mulai dari situ. Jadi teman-teman sekalian, soal modus kriminalisasi pemilik lahan ini, apa yang diceritakan Charlie itu berlaku hampir kepada semua korban. Ya, jangankan, mohon maaf ya, Charlie yang bukan siapa-siapa. Apalagi teman-teman Chinese lain yang jadi korban juga ya, warga-warga lokal pribumi juga. Ini saya beberapa hari lalu ketemu orang, pengusaha yang sudah senior, saya kira umurnya sudah 70 lebih, tapi dia orang dekat, sangat dekat. Dulu ada para konglomerat besar gitu ya, angkatan Lin Suliong, Eka Cipta, William Suryaja dan sebagainya. Dia cerita sama saya, dia punya tanah 120 hektar di Kosambi. Dan bersama Jenderal Bintang 4, bekas Panglima TNI. Bayangkan. Lalu dia dipanggil si
Ali Hanafiah tadi dikatakan disebut nama gitu ya, sebut namanya, tanah kamu tuh dokumennya bermasalah. Saya sampaikan dia bilang, bos, itu tanahmu, tanah dengan jenderal bintang 4, mantan panglima pun dibilang tanah bermasalah dokumennya. Saya langsung kebayang, pantas saja Charlie disikat, pantas saja si siapa disikat. Jadi ini orang ini memang seperti merasa bisa melakukan apa saja. Ya. Gitu ya. Saya itu udah diperingatkan oleh saudara saya. Charlie, kalau kayak begini nanti begini. Tapi saya waktu itu masih kecil, masih muda, masih naif lah istilahnya. Saya berasa saya ada SHM, polisi dan BPN akan melindungi hak saya. Apa yang terjadi? Ternyata ya, nggak ada. Luar biasa. Jadi kenapa saya sharing cerita ini? Menurut saya ini adalah beberapa hal yang di pemerintahan itu harus diperbaiki. Nah, tadi saya googling juga, ternyata ini adalah salah satu alasan kenapa investor keluar dari Indonesia. Oh, ketidakpastian tadi ya? Ketidakpastian hukum, itu alasan nomor 2. Pertama, tidak ada etika bisnis, Bang. Oke. Dan pelanggaran HAM. Jadi mitra-mitra lokalnya bahaya tuh ya? Bisa semua maunya ya? Bayangkan, kita beli tanah, udah SHM, sudah digadaikan di bank, sudah bayar PBB pajaknya selama 30 sekian tahun. Bisa tiba-tiba penjarain hilang. Iya. Dan terbit surat BPN mengatakan itu dibatalkan ya? Ya. Nah, makanya begitu banyak korban yang dalam kasus yang sama, itu dijadikan DPO, ada yang lari ke Amerika, ada yang lari ke Singapura. Karena di Indonesia itu nggak ada kepastian hukum. Oke. Kita nggak bisa lawan. Oke, sekarang kita masuk ke peak 2-nya. Dengan modus-modus seperti ini, dia hajar semua orang yang dianggap menghalangi. Kira-kira bakal seperti apa? Ini kan, sorry banget ya, saya akhirnya ngomong, orang bilang syarat, tapi apa boleh buat. Ini kan, coba dia pakai gerbang naga yang luar biasa. Semua ornamennya Chinese, huruf-hurufnya Chinese. Ini kan menimbulkan gesekan-gesekan yang nggak perlu. Rakyat melihat gue digusur, tanah gue dibayar 50.000 per meter, lo bangun kota mewah, jual 20 juta sampai 36 juta per meter, dan cino-cino kabeh gitu. Ya. Kan gesekan nggak bagus sekali. Itu saya setuju. Dan yang selalu disebut-sebut Cina-Cina itu, anggapan saya adalah pendatang dari negara China. Bukan orang lokal di sini. Bukan Cindo istilahnya. Bukan. Cina Indonesia. Dan saya bisa mengalami seberapa keselnya perasaan dari orang-orang yang digusur, yang dirampas, yang dipenjarakan, dan tanahnya itu bisa beralih ke orang lain. Iya. Dengan segitu mudahnya. Ini kan seharusnya perjuangan saya memperjuangkan ini untuk anak-anak saya. Iya. Dan saya sudah memaksimalkan, sudah menggunakan secara hukum, gagal. Saya bisa apa? Ya kan? Tapi saya lihat hal ini tidak bisa berlanjut terus. Ini harus diekspos. Supaya hal ini tidak terjadi lagi pada orang lain. Iya. Itu kan ada semacam upaya damai istilahnya. Kamu boleh keluar, bisa keluar, tapi kamu harus tanda tangan, dan ketika kamu tanya soal ganti rugi gimana gitu. Betul. Nah, ini sempat disinggung oleh Pak Rudi Kamri di podcast dia terakhir. Pak Muanas pernah ada menyampaikan damai. Istilahnya Pak Rudi Kamri bilang tujuan Anda apa untuk ketemu dengan Charlie? Nah, itu ke Muanas. Hari pertama saya ditahan di Polda Metro. Itu saya ditahan sampai jam 3 jam 4 sore, saya nggak bisa ketemu siapapun. Dari pagi, pokoknya seharian nggak bisa ketemu siapapun. Seolah-olah saya harus tunggu pertemuan oleh Monas ini. Dan satu lagi saya nggak tahu siapa, mungkin anggota polisi. Dan Monas Alaidit sebut di podcastnya Rudi Kamri bilang dia tidak pernah menawarkan damai. Dia hanya menanya Pak Charlie maunya gimana. Saya rasa itu cukup jelas ya. Oke. Jadi di pertemuan tersebut dia menawarkan kami cabut pidana. Laporan pidana menurut saya. Charlie cabut perdata dan petun. Oke. Nah, di situ karena saya sempat sana, bagaimana mengenai ganti rugi ini? Nah, dia Pak Charlie maunya bagaimana gitu ya? Ya 500 aja udah selesai. Minimal ada ganti rugi lah. Nggak mungkin nggak. Masa kita dirampas begitu saja. Nah, Monas Alaidit ini telepon ke Ali Hanafi. Nggak diangkat atau gimana? Akhirnya ya udah tidak ada kabar lagi. Lanjut ke Polda Banten. Dan tahan ya? Tahan.
Dahsyat ya. Dan itu terjadi pada banyak pemilik tanah. Seperti memang Charlie katakan tadi, mereka usah di dalam penjara, kemudian ada negosiasi, tanda tangan keluar, bebas. Tapi tanahnya sudah berubah. Ada AJB di dalam, Bang. Ada yang dalam ya? Ada. Saya lihat surat-suratnya. Top. Oke, sebagai penutup, barangkali apa harapan Charlie ke depan? Ini kan sebetulnya segala bukti udah banyak terpapar ya. Untuk ukuran Charlie yang jadi korban, juga rakyat yang punya tanah cuma beberapa ratus atau beberapa ribu meter juga udah bersuara kencang ya. MUI sudah bikin pernyataan dalam Mukernasnya ada 12 rekomendasi. Rekomendasi ke-11 adalah mendesak pemerintah membatalkan ini karena banyak mudarat. Muhammadiyah udah bunyi, PBNU udah bunyi, Matlaul Anwar yang sangat kuat di Banten juga udah bunyi. Aktivis sudah segala macam, tokoh nasional udah segala macam. Ini kan tinggal seorang Prabowo Subianto aja. Gimana menurut Charlie? Betul. Ini memang keputusan dari Pak Prabowo Subianto juga. Namun saya masih berharap apabila Agwan melihat video ini, saya masih berharap ada sisi baik Anda yang bisa dikeluarkan. Dan sekarang ini momen yang sangat tepat di mana rakyat berontak minta keadilan. Alangkah baiknya kalau dia sekarang sudah mulai sadar. Amin. Ya, terima kasih. Itu aja harapan dari saya, Bang. Luar biasa. Tapi itu harapan yang normal sekali karena memang harapan-harapan seperti ini juga pernah disampaikan beberapa korban lain. Dah, karena saya ambil, tapi kamu berhenti menjalin orang lain kan begitu. Dulu tadi lagi itu juga masalah ya. Betul. Tuh kan, benar kan. Jadi memang orang ini udah keterlaluan sekali dan saya kira negara harus tegak, ada, hadir dan bukti bahwa negara pemilik kekuasaan yang sah ya. Jangan sampai kalah sama korporasi, apalagi sama seorang bernama Agwan. Teman-teman sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Cukup banyak, Bang ya. Makasih banyak ya. Saya Edi Mulyadi, BKFNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bos. Thank you.